podcastnya Kodondi. Jadi saya menceritakan saya masuk mualaf dengan membayar nominal sebesar 2,5 juta rupiah. Ya cuman ya udah saya pikir ya saya bayar aja lah itu kan, karena dengan niat saya dan pengen banget gitu, kalau saya itu pengen banget masuk Islam gitu loh ya kan, karena yang saya rasakan dengan Islam itu benar gitu loh kan, dengan logika yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran yang begitu sempurnanya gitu. Ceritanya 2,5 juta itu gimana tuh Ustaz? Awal-awal jadi asal muasalnya pertama kali kan saya sebenarnya dalam keadaan mabuk dulu ya, kita ngomong ya, dalam keadaan pada saat itu tepatnya bulan November kan itu hari lahir saya ya, ulang tahun lah lebih tepatnya ya kan, 8 November. Nah kemudian saya membawa minuman, kan biasa kalau orang Chinese gitu ya, kalau kita ulang tahun gitu pasti saya membawa minuman yang pastinya haram. Saat ini nih, alkohol saya bawa ke tempat rekan saya, teman saya sendiri, yaitu ya bisa dibilang Ramzi lah namanya ya kan. Nah saya bawa, kemudian saya berbincang dengan beliau, dengan dia, saya berbincang dalam keadaan saya mabok gitu loh kan. Dalam keadaan saya mabok. Setelah itu saya bilang ngomong gitu loh, saya ngomong bersama teman saya ini kalau berargumen pada saat itu Maria ini kan sebagai ibunya Yesus gitu kan, cuman suaminya adalah Yusuf gitu kan. Ngomongin Maria. Ya, ngomongin Maria pada saat itu ya, ngomongin Yusuf gitu. Terus dia bilang kalau Nabi Yusuf tuh jauh sama Maria itu jangka waktunya itu kan. Jadi saya bilang Yusuf kan sama Maria jauh. Yusuf kan pada saat itu kan dia seorang Yesus itu anaknya dari Maria dan Yusuf pada saat itu kan. Nah, cuman saya bersikeras seperti itu karena kan di pelajaran sekolah saya memang begitu. Ya di Kristen atau saya pelajaran sekolah saya memang begitu. Cuman dibilang Nabi Yusuf itu beda lagi dengan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Ini yang dimaksud suaminya Maria. Pada saat karena itu. di Islam kita tidak mengenal Maryam punya suami gitu maksudnya ya. Terus saya tetap ngomong seperti itu kan. Cuman akhirnya nggak lama kemudian teman saya masuk kamar, keluarin lah Al-Quran, dibawa Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan itu dikasih lihat, ini kan surat Maryam ya, seperti itu. Cuman saya ya dalam keadaan mabok kan nggak begitu baca begitu sempurnanya ya. Itu maboknya sambil godek-godek itu gimana? mabok. Kok bisa sambil mabok? sambil mabok itu. Ya sambil mabok sambil minum gitu kan pada saat itu Kodondi lagi ulang tahun juga kan. Ulang tahun ya udah saya minum seperti itu. Nah, setelah itu ya udahlah, akhirnya selesai saya pulang, saya bawa tuh Al-Qur'annya saya bawa pulang ke rumah. Nah, dikasih Quran sama temennya. Iya, dikasih Al-Quran, betul, terjemahan. Iya, Ramzi. Nah, setelah itu kayak esokan harinya ya saya taruh aja Al-Quran tersebut di samping lemari saya seperti itu kok. Ya saya beres-beres, saya kerja dan lain-lain. Setelah saya beres-beres dan kerja dan lain-lain, ya udahlah saya kepikiran Al-Quran itu gimana ya kan. Itu sama temennya dikasih Quran yang ada bahasa Arabnya? Enggak, terjemahan. Terjemahan aja. Betul. Bahasa Indonesia? Iya. Ada kan, ya? Al-Quran kan ada terjemahan. Iya, tapi ada bahasa Arabnya juga? Iya, ada. Dikasih tahu nggak sama temennya kalau pegang Quran harus wudu dulu gitu? Pada saya tuh enggak. Ya? Enggak tahu, itu saya enggak tahu. Kalau enggak tahu. Habis itu setelah itu ya udahlah saya taruh, saya juga selang beberapa hari kerja ya kok ya, selang beberapa hari kerja, 2 hari kemudian teman saya ini si Ramji ini bertandang lah, datang dia ke tempat saya, kali ini bawa martabak kayak biasa. Bawa martabak. Bawa minuman nggak? Nah belum. Teman saya datang bawa martabak ke tempat saya. Saya pikir kan ini makanan nih, ya kan? Makanan nggak ada minumannya. Saya pikir nggak ada dorongannya. Gitu. Dorongan. Ya kan? Akhirnya saya turun. Saya belilah kok minuman. Pada saat itu ya bir hitam dan bir putih lah. Nah setelah itu
saya ngobrol. Pada saat itu saya setel lah TV kan sambil minum, sambil makan, sambil nonton gitu. Nonton apa? YouTube. Nonton apa? Nah, Oh, pertama nonton kali YouTube. nonton YouTube. Pada saat itu kan nontonnya emang kan ada Ustadz Khalid ya kok ya. Nontonnya Ustadz Khalid, saya nonton udah kan ceramah sekitar 20 menit lah. Saya cuma dengerin aja gitu. Saya nggak gimana, saya sambil minum, sambil makan. Udah itu kan next kan video YouTube kan next muncul lah. Video Kodondi. Muncul video Kodondi. Saya kan nggak tahu, nih kan saya belum kenal. Pada saat itu nih siapa ini? Kan saya lihat kan di sini Cina gitu. Satu Pakai kacamata ya kan. Jipit. Kayak ini kok Master Q. Kayak Master Q pada saat itu kan. Master Q. Ini Cina siapa nih? Cuman saya nggak gimana kan. Nah, pada saat itu yang videonya tentang debat kok. Debat 3 lawan 3 di hotel lah. 3 lawan 3 itu di hotel tersebut di YouTube ya. Nah, Kodondi kan sebelah kanan nih, ya kan pendeta kan sebelah kiri. Nah, duduk saya kan lihat itu. Saya bilang, "Oh, ini kan adu amun." Nah, saya sempat ngomong nih ke teman saya saya ngomong ke teman, lu megang yang mana nih? Itu menjadi ajang pertaruhan juga sih. Jadi lu taruhan itu, taruhan. Lu megang yang mana nih pada saat itu kan? Taruhannya berapa? Saya bilang, lu megang kiri apa yang kanan? Saya bilang gitu. Gue mah megang yang kiri kan itu pendeta kiri. Yang kanan mah tembus nih mas. Saya bilang. Cuman saya pikir nggak lama ini saya bilang ini. Habis itu saya bilang, kok pendetanya jadi marah-marah pada saat itu kan? Ini baru satu loh. Waduh, ini siapa nih orang nih? Jadi saya semakin penasaran gitu loh. Saya semakin penasaran. Ini orang siapa ya? Saya lihat. Kok jadi kan ketiga pendeta tersebut ya, kita sebutnya itu dia marah-marah. Dia marah-marah, kemudian dia nggak bisa jawab kok. Ya jadi dengan seperti itu, jadi saya lihatnya tuh pendeta tersebut jadi lucu. Oh, yang ini ya, yang pendetanya dikasih Bible suruh buang gitu ya? Bukan. Yang Buddha Sali. Yang 3 lawan 3. Saya lihat jadi jawabannya tuh jadi nggak bisa jawab, jadi diputer-puter gitu loh. Jadi kok. Jadi kita kan, saya dari mabok aja jadi saya bisa mikir gitu loh. Dari mabok aja nih saya jadi bisa mikir kok jawabannya tuh diputer-puter seperti Lagi itu. mabok aja bisa mikir. Kok jadi kan benar-benar kaget gitu sebenarnya, agak kaget kok lu kalau misalkan emang benar jawabnya benar ya jawab aja dengan benar ya. Kok ngapain mesti marah-marah, ngapain mesti muter-muter gitu kan, to the point aja seperti itu. Nah, kemudian ya udah, abis itu kan udah nih, pada akhirnya memang Kodondi menang udahlah. Saya belum nggak lama saya ambil remote, ganti aja, ganti nextin gitu kan videonya kan. Saya pengen dari duduk saya maju ke depan, saya lihat nih orang siapa ini kan. Saya belum tahu nama kok tuh. Saya lihat kan ada di deskripsinya ya, Donditan. Siapa Donditan nih? Saya cari tuh di Donditan, saya enter, saya cari. Nah pada saat itu saya lihat, saya klik di dalam. Saya klik di dalam, ada kan video video call itu loh, yang dengan siapa, dengan pendeta itu kok. Video call. Yang biru-biru itu, yang warna biru, yang layarnya backgroundnya biru, itu kan video ada tuh pokoknya. Nah, dari itu saya klik tuh, saya sempat dengar ceramahnya ya kan, argumen lebih tepatnya, bukan ceramah, adu argumen. Saya lihat, nah dia sama juga, begitu juga. Oh, yang pendeta Herman kali ya? Nah, saya nggak tahu namanya, yang biru, dan pokoknya sempat video call tuh. Saya jadi apa yang Kodondi ngomong, dia tuh jawabnya kok jadi lucu gitu loh. Jadi lucu gitu kan. Muter-muter. Pokoknya rata-rata yang ngomong sama Kodondi tuh jawabannya muter-muter gitu loh. Saya juga jadi dari duduk ke berdiri, kok ada kali 20 menit. Saya berdiri liatin nih orang siapa, sambil minum ya. Minum. Ya kan saking maksudnya minum berat ini berarti ini. Ambil minum tuh. Ambil minum, saya liatin terus sama saya. Ya kan saya liatin, ya udahlah, udah selesai nih kok, dia kan. Udah selesai, saya udah. Terus saya jadi berpikir terus kok, ini orang siapa gitu kan. Kan teman saya udah pulang, kan. Ini orang siapa? Keesokan harinya saya nonton. Saya jadi penasaran, ya kan ada penasaran nih orang siapa Donditan. Saya kan nonton short-shortnya Kodondi kan. Saya jadi penasaran, saya lihat tuh video-videonya. Ada kali hampir kurang lebih seminggu. Hampir seminggu. Nonton short-shortnya aja, dan ternyata di short-short tersebut banyak banget pendeta-pendeta yang lucu kayak si Luga ya. Luga gitu. Jadi kok jadi lucu gitu loh kan. Jadi saya berpikir, oh ini udah nggak beres nih. Udah nggak beres. Jadi saya berpikir. Yang nggak beres apanya?
pendetanya beserta agamanya juga. Kirain agamanya nggak beres. Di agamanya juga sama. jadi kan logika kita jadi jalan gitu loh kan. Logika saya jadi jalan. Wah ini jadi nggak beres nih, jadi kan akhirnya saya mempertanyakan sendiri dengan agama saya sendiri itu pada saat itu ya kok ya. Saya mempertanyakan nih apa saya benar atau enggak seperti itu kan. Tapi waktu itu David rajin ke gereja nggak? Ada lah, seminggu sekali lah. Oh seminggu sekali. Emang gereja kan cuma seminggu sekali. Emang mau berapa kali? Kan seminggu sekali ada. Tapi masih rajin ke gereja? Pada saat itu iya ada. Gerejanya apa? Waktu itu Katolik kan Santa Maria di Katolik. di Glodok. Oke. Jadi yang di gereja Katolik itu sipit-sipit semua tuh? Iya. Oke. Jadi kalau jemaatnya ketawa pendetanya lari nggak pada nggak ngeliat. Nggak ngeliat kok. Kan kalau di Katolik kan namanya Romo ya, Romo situ. Cuman kan pas saya sekolah dulu kan Kristen kan ada lah namanya Komsel dan lain-lain. Cuman ya itu nggak terlalu ngikutin gitu kan, gitu kok. Nah setelah itu ya udah saya mempertanyakan diri saya sendiri ini agama, ini kok jadi aneh gitu agama saya itu yang saya anut sebelumnya ya itu jadi aneh gitu kok. Jadi itu ya udahlah saya pikir saya menjadi gimana gitu jadi merasa menjadi pikiran juga kok, menjadi pikiran diri sorry Fit, David ingat nggak apa yang saya tanya ke pendetanya muter-muter jawabnya, yang ditanya masalah ayat apa? tuh, masalah ayat tuh kok. Ayat. Nah, pada saat itu yang pokoknya masalah ayat dia ngeyel. Oh, ngeyel. Ya udah dikasih, kita gini aja ya, kita kan pakai data kalau kita ngomong kan, kalau bener kan dong. Jadi data itu adalah bukti gitu loh. Jadi kalau kita udah kasih data, ini datanya ada, buktinya ada, ya apa susahnya itu mengakui gitu seperti itu kok ya kan. Jadi janganlah kita udah kasih bukti nih, lu udah tahu lu salah, tapi lu nggak mau mengakuinya gitu kok. Jadi udah dikasih data dan bukti sampai Alkitab Kodondi semua. Itu kan nggak mungkin Kodondi cetak sendiri juga. Logika kita berpikir juga kok, ya kan? Itu kan memang udah dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat itu dia tetap ngeyel gitu. Tetap imani aja lah udahlah. Imani apapun yang terjadi gitu loh. Mungkin karena 40-an juga kali ya, 40-an. Jadi gue tetap mengimani seperti itu ya kok ya. Mungkin ya kok ya. Nah, ya udahlah abis itu. Nah, cuman akhirnya di dalam hati saya nih, jadi saya berpikir gitu, berpikir jadi, wah ternyata Islam itu agama yang saya berpikir tuh kok, jadi wah jadi kayak saya jadi penasaran gitu loh, jadi saya jadi penasaran gitu kan, pada saat itu Islam itu kayak gimana sih gitu loh kan, nah cuma saya dengan mungkin dengan sosial media yang mudah, dengan YouTube yang Kodondi ya, jadi mempermudah saya juga gitu, mempermudah saya juga untuk nonton, untuk mengetahui. Jadi kan kayak dirangkum lah sama Kodondi, berupa di shortnya video YouTube tersebut seperti itu. Nah setelah itu saya nonton, akhirnya udah deh saya bilang tuh kok, kayaknya saya pengen masuk Islam. Itu dari pertama nonton video saya sampai akhirnya sadar, itu berapa lama Fit? Nonton video Kodondi ini kurang lebih hampir seminggu. Berarti kurang lebih hampir 9 atau 10 hari lah. Oh, 9-10 hari? 8 lah, 7-8 hari. Pokoknya. Kenapa? Iya, cuman 10 hari akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Nah iya, seperti itu. Saya niat udah, kayaknya nih Islam udah benar deh. Udah dipikirin nih, logika saya udah pakai gitu, udah dipakai dengan logika. Saya pikir. Pak, saya 7 tahun Pak. Cuma 10 hari Pak, Insya Allah. Sekarang kan udah mudah ya. Luar biasa ya. Sekarang kan udah mudah ya, harusnya dengan digitalisasi yang sudah ada saat ini kan nggak kayak dulu kan, Kodondi kan agak sulit ya. Sekarang kan agak mudah, dengan YouTube sudah ada, atau Instagram, semua sosial media sudah ada. Jadi mempermudah kita juga seperti itu kan. Kita juga nggak macam kayak Kodondi pasang video tersebut di YouTube atau bagaimana, kan saya pikirkan juga benar atau enggak, buktinya ada atau enggak gitu loh. Jadi kan kita nggak macam ikut-ikut aja seperti itu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk pengen masuk Islam. Saya kasih tahu lah ke teman saya, sahabat saya lah, namanya Ramzi ini. Saya kasih tahu ke sahabat saya nama Ramzi ini. Dia kan namanya Islam kan tidak boleh memaksa. Dia menyuruh saya, udah pikirkan lagi lah. Jadi seakan-akan tuh Islam jangan masuk Islam tuh cuma buat main-main seperti itu ya kan. Kita kan juga nggak mau masuk Islam secara main-main. Jadi dia memikirkan dulu. Saya udah sebenarnya saya itu udah menetapkan hati, udah menetapkan hati kalau saya ingin masuk Islam. Nah kemudian teman saya juga dia nggak mengajak saya untuk masuk Islam, ya, cuman dia suruh saya pikir-pikir dulu lah, coba pelajari dulu lah apa yang ada di Islam itu. Cuman saya kan nggak tahu kok harus gimana. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah,
saya masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Nah di sini di puncaknya nih kok. Pada saat itu saya nggak tahu kan saya harus masuk Islam di mana. Dan posisinya kan dulu kayak di Chinese dan di non Chinese ya kalau kita sebutnya tuh ada kayak ada gap gitu loh, ada gap gitu. Jadi ketika saya pengen masuk Islam, kalau saya masuk masjid saya nggak tahu gitu, kayak macam wah nggak enak nih saya pengen masuk masjid nih gitu loh. Pasti deh, Takut pasti. diusir ya? Iya, benar kayak macam ih siapa sih lu stupid gitu kan. Ada pasti ada pikiran-pikiran seperti itu pasti ada. Jadi saya macam pengen masuk nanya itu gimana, tapi pada saat itu saya kan tinggal kebetulan di daerah Jelambar, di Duta Mas Lurus lagi. Nah kemudian saya jalan ke daerah Duta Mas Jelambar seperti itu. Nah saya jalan, saya ketemulah lapak es teh manis Solo. Saat itu saya duduk minum, saya sambil ngomong aja sama ke pedagangnya ya, Bang kalau mau masuk Islam gimana? Nah tuh abang es teh Solonya itu ngelihat saya. Ini mendengar saya langsung. Saya tanya, mau masuk Islam gimana bang? Dia lihat saya begini kan. Oh kamu masuk Islam? Dia agak mikir tuh kok, nggak tahu mikirin apa dah. Wah di dalam hati cuan kali ini. Cuan. Dia mikir serius, dia mikir. Habis itu ya udah, oh bisa. Tapi ada biayanya. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, oh tapi ada biayanya. Saya bilang, kan saya nggak tahu ya kok ya. Saya tanya, emang berapa biayanya? Oh tunggu bentar ya, saya jadi suruh jagain lapak dia tuh, ada kali 10 menit tuh, ditinggal dia orangnya tunggu bentar tuh, dia masuk ke dalam tuh, ke Jelambar itu dia masuk ke dalam. Waktu orangnya ke dalam jagain lapak dia? Lapak. Untung gak ada yang beli kok. Ada yang beli gak? Gak ada yang beli tuh, 10 menit tuh saya jagain di situ aja ya kan, saya tungguin aja, gak lama dia balik, sudah 10 menit kemudian dia balik, dan dia ngomong sama saya, dia ngomong, ini ada biayanya, emang biayanya berapa bang? Saya tanya gitu kan, biayanya 2,5 juta. Dia ngomong gitu, biayanya 2,5 juta. Biaya 2,5 juta, saya diem tuh kok. Pada saat itu kan memang udah gajian pada saat itu kan. Sebentar ya, saya cek banking kok. Waduh. Saya cek banking nih. Serius saya cek banking pada saat itu. Bayar 2,5 juta ya. Saya sempat nawar, emang nggak kurang. Saya sempat nawar. Saya sempat nawar. Saya sempat emang nggak bisa kurang lagi bang. Saya bilang gitu. Dia bilang udah segitu semuanya. Emang kapan? Saya bilang nanti malam juga bisa. Nah, kan itu kejadian siang mau sore lah. Nanti malam bisa. Oh ya udahlah. Habis itu langsung dibayar tuh kok. Langsung dibayar. Akhirnya ke ATM saya narik 2,5 juta saya langsung kasih dia. Oh, waduh. Itu pas narik buat apa bayar 2,5 juta, itu gaji langsung habis atau masih ada sisa tuh? Itu udah mulai kering. Masih ada cepenope lah buat pegangan. Terus, ya kan saya sempat nawar tuh, ini beneran kan nih. Cuman saya sempat nanya dia pada saat itu, ini beneran resmi gak? Saya bilang gitu kan. Oh resmi. Dia bilang tenang aja, nanti ada sertifikatnya. Dia bilang seperti itu. Nah pada saat itu ya udah malamnya saya balik lagi. Ntar pakai baju berkerah, pakai kemeja berkerah. Nah setelah itu saya nunggunya pada saat itu saya balik lagi malamnya, saya nunggunya tetap di ST Solo karena dianterin sama ST Solo itu buat ke dalam ke area Jelambar tersebut. Nah diantar Jelambar tersebut tuh muter-muter muter-muter sono sini kayak labirin dah pokoknya. Kayak labirin. Muter sono ke sini, kayak perkampungan dalam perkampungan gitu. Nah akhirnya nyampe. Saya lihat itu syahadatnya itu nggak di masjid. Itu di kayak di kontrakan gitulah, kontrakan gitu kayak kos-kosan gitulah gitu kan di rumah gitu. Akhirnya saya di dalam lah gitu kan. Saya bilang, "Sebentar ya saya mau manggil teman saya mau kasih kejutan gitu kan." Nah si Habib ini si Ramji ini saya telepon, Ji kamu datang dong sini di mana? Saya Sherlock kan. Ujung-ujungnya tuh orang yang ST Solo juga jemput juga di depan sama saya balik lagi kan dalam itu kayak muter-muter gitu kayak daerah perkampungan gitu. Pokoknya kecil sempit gangnya dah. Buat satu motor doang itu pada saat itu. Nah udah jemput, kumpul lah saya dan Ramji itu pada saat itu kan. Dan istri saya juga sih waktu itu kan belum istri kan. Datang situ, setelah itu saya nungguin tuh. Udah tempatnya remang-remang kayak lampu kuning Petromak begitu. Ada tikus juga lagi di situ. Ada ustadznya? Belum datang kok, belum datang pada saat itu. Nah setelah itu udah sekitar 25 menit atau 30 menit datanglah ke tiga orang ustadznya. Nah dia datang, terus dia ini ada yang ngomong kan, mungkin yang tes Solo ini mau syahadat, dia bilang gitu, mau syahadat. Dia tuh ustadz juga ngeliatin saya juga kok. Atau kayak ada apa kayak ngeliatin saya. Ngeliatin, oh ini mau syahadat, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya
Duduk dah tuh, tiga kan ada para saksi juga kan di situ kan, duduk ya udah syahadat, ya kan dengan 2 kalimat syahadat belum selesai kok, ya kan belum selesai diazanin pas komatin juga saya. Diajanin dikomatin juga saya, serius kan saya nggak tahu ya. Diajanin dikomatin terus Untung nggak disolatin jenazah sekalian. belum selesai. Diajanin dikomatin juga. Saya juga kan nggak tahu ya, saya ikutin aja kok pada saat itu. Cuman kan teman saya kan mau ngasih tahu kok, ya cuman dia diam dulu kok. Ya kan posisi rame kok. Tadi geruduk nggak lucu juga kan. Ya udah ikutin dulu. Cuman sebelumnya itu kan nih, kamu mesti sebelum syahadat dikasih peci kan? Dikasih peci, nih kamu pakai peci, katanya bilang gitu. Saya ambil pecinya, saya pakai, walaupun kekecilan sih maksudnya. Kecilan. Nah, udah saya pakai. Setelah itu di syahadat udah selesai tuh ya. Udah selesai, dikomatin dan diajanin juga, terus dicium juga tuh. Untung cium pokoknya banyak kok, benar serius. Nah, setelah itu udah selesai, dia lihat teman saya. Teman saya kan ini kan emang keturunan Arab si Ramji ini, ya kan. Nah, ketika dia lihat teman saya ini, langsung diomongin, Habib ya Habib, bilang gitu. Saya gimana? Dia kan salaman tuh kok, kan salaman, mau dicium tangannya akhirnya semuanya. Sama saksi sama ustadz itu juga dicium, nih Habib, ya kan. Saya kan nggak tahu, akhirnya saya bilang, saya yang menjadi trigger saya itu pada saat itu, apa benar nih Habib? Ya kan, saya nggak tahu pada saat itu ya, ini beneran Habib atau enggak nih, ya kan. Cuman ya udah sih, gara-gara mereka semua manggil Habib, saya juga ikut-ikutan manggil Habib. Pada saat itu, saya nggak tahu, namanya saya nggak tahu, saya ikut-ikutan, saya manggil dia Habib. Nah, terus abis itu dia bilang, dia ntar kalau pulang gue jelasin, katanya dia bilang gitu. Ya udah itu udah selesai tuh, udah selesai kan nungguin waktu, udah selesai. Memang di situ pada saat itu memang ada minuman dan ada makanan, 3 kotak lah beberapa minumannya. Mungkin ya dengan Noteopua itu ya 2,5 juta itu ya mungkin yang Kodoni juga kasih tahu saya, mungkin buat bayar ustadz itu, mungkin buat itu kan, cuman ya 2,5 juta sih kok. Akhirnya pulang. Pecinya diminta lagi ya? Nah ini kan udah pulang nih semua nih. Kan saya masih di situ mau beres-beres mau pulang ya kan. Nggak lama kemudian si ustadz kan ada 3 ustadz. Salah satu ustadz yang meminjamkan peci saya itu balik lagi. Saya pikir kan nggak tahu ya barang dia ada ketinggalan atau bagaimana. Saya gini kan ya itu peci saya ketinggalan. Akhirnya saya balikin juga pecinya. Saya balikin juga ke pecinya ke dia. Oh yaudah, nih saya balikin lah pecinya. Pulang dah kok. Udah pulang, saya jelasin akhirnya saya sama teman saya ini jelasin, sebenarnya tuh saya itu bukan Habib, dia bilang gitu, cuman keturunan Arab aja gitu. Cuman mereka mungkin berpikirnya dia itu adalah, kalau orang Arab itu adalah Habib gitu, seperti itu. Nah, habis itu ya udahlah tuh. Nah, udah nyampe rumah, pokoknya dari malam itu udah sampai rumah sampai keesokan tuh kayak itu saya tuh nggak kayak ngerasa masuk Islam. Benar deh, itu yang saya rasakan. Saya itu tidak merasakan kayak maksud, udah kayak biasa aja.